Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ashabina wa masyayikhina wa ila wali-walidina ajazana wa ila man alafa hadhihi al-kitab wa li jami'i hajatina al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Wiridan saya mungkin panjenengan juga tadi subuh belum selesai. Monggo kita awali dengan baca Sayyidul Istighfar yang biasa diajarkan oleh para guru kita. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk membaca Sayyidul Istighfar. Jenengan sedaya sampun hafal. Monggo dibawa sareng ping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul Istighfar yang dianjurkan, yang diajarkan Nabi, yang diperintahkan paling tidak kita baca 3 kali setelah subuh, 3 kali setelah maghrib. Mudah-mudahan bisa menghapus semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita hamba Allah yang benar-benar mengaku sebagai hamba, sesuai dengan makna dari Sayyidul Istighfar yang kita baca tadi. Saderenge donga senandung Al-Quran, monggo dipun perhatosaken. Allahumma anta rabbi, ya Allah anta rabbi, panjenengan menika pangeran kula. Satu pengakuan bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini adalah hambanya Allah. Ya Allah, panjenengan niki pangeran kula. Ngaten.
La ilaha illa anta khalaqtani. Boten enten pangeran, boten enten Tuhan illa anta kejawi panjenengan. Khalaqtani. Ini satu pengakuan yang susah. Khalaqtani, yang telah menjadikan engkau padaku. Engkau yang menjadikan aku. Pengakuan berikutnya, wa ana abduka. Kula niki kawula panjenengan. Saya ini hamba panjenengan. Kalau hamba niku bukan pembantu, bukan asisten. Kalau asisten itu layak, berhak untuk mendapat ongkos. Itu asisten. Tapi hamba enggak. Hamba itu bawahnya. Jadi diapakno yang mbek sayyidi ambek tuan. Tidak ada. Itu hamba. Wa ana abduka. Kula niki hamba panjenengan. Jadi lek hamba guys gak oleh kakean protes. Asline ngoten. Ini maka sampai Nabi disebut oleh Nabi Sayyidul Istighfar. Rajanya istighfar. Yang dulu pernah diajari oleh Ustaz Misbahul Munir kemarin itu dalam pengajian. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Saya ini ada kaitannya, ada kaitannya ngaten dengan apa? Ahdika wa wa'dika. Saya ini sudah ada janji dengan engkau dan ancaman dengan engkau. Nah, terus saya apa? Mas totok itu saya akan berusaha dengan janji itu melakukan semampu saya. Napa janji niku? Berbakti. Wong anjane kawula. Ngoten. Jadi berbakti kepada Allah mastata'tu, semampu saya. Ngoten. A'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika, saya minta lindungan padamu ya Allah, min syarri ma sana'tu, dari jeleknya apa yang aku perbuat. Ini baiknya seorang hamba mengaku bahwa kita ini enggak baik. Saya minta lindungan padamu ya Allah dari perbuatan jelek yang aku lakukan. Lah, ini maka disebut Sayyidul Istighfar. Abu ulaka, ya Allah, saya mengaku ya Allah, binikmatika alaiya, dengan nikmat yang kau berikan padaku. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah kita mesti sadar. Gak oleh ini adalah karena usaha saya. Saya sehat karena saya olahraga. Ini sebagai seorang hamba gak boleh ngaku begitu, gak boleh. Saya kaya karena usaha saya, gak boleh. Abu ulaka binikmatika alaiya wa abu ubidambi, saya mengakui terhadap dosa-dosa saya Allah. Oleh karena itu faghfirli, maka ampuni saya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain engkau. Niki dilanggengaken. Diwaos mantun subuh ping 3, mantun maghrib ping 3. Ini Sayyidul Istighfar. Monggo dilampahi. Ngaten. Insyaallah hadis Nabi ini yang diajarkan Nabi ini akan menjadikan kita diangkat oleh Allah karena kita berusaha merendah. Lek tengene hadisnya man tawaddoa tarofa. Sapa sing merendahkan akan diangkat oleh Allah. Sapa sing sombong malah didukno oleh Gusti Allah, malah dihinakan oleh Allah. Maka istighfar ini satu pengakuan kita bahwa kita ini lemah, kita tidak mampu, kita ini hanya hamba. Insya Allah dengan pengakuan ini kita akan diangkat oleh Allah. Ngaten nggih. Ben diterusaken sak niki ndonga senandung Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, sekali lagi mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui senandung Al-Qur'an yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ngaji saniki pun tanggal 6 bulan Safar. Nggih, bulan kedua setelah kemarin bulan 1 bulan Muharram kita lewati. Kita sekarang berada di bulan kedua yaitu bulan Safar tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita ngaji fikih. Kalau pekan kemarin kita ngaji hikam, ilmu hakikat. Nanti Sabtu berikutnya itu ngajinya ngaji tentang akhlak yang terkumpul dalam hadis Nabi. Dan itu semua penting. Kalau kita lihat kajian yang ada di sini itu kajian yang insya Allah pas. Let's fikih niki kaitannya dengan hukum. Fikih itu kaitannya dengan hukum. Dan hukum itu akan selalu berkenaan dengan kita, berkaitan dengan kita kapanpun. Hukum itu kan 5. Ini kalau jenengan kono. Hukum agama itu 5. Napa mawon enek sing diarani fardu. Sing jenengan arani wajib niku. Fardu. Fardu itu dibagi 2. Enek fardu kifayah, enek fardu ain. Kados jenengan niki datang ke majelis ilmu fardu ain. Tidak bisa diwakilkan. Awakmu iku dalor, aku gak. Tidak bisa. Ini fardu ain. Sing pinter nggih sing budal. Karena ini wajib. Thalabul ilmi fardhatun. Golek ilmu iku wajib nemen. Ngaten bukan hanya faridun tapi fardhatun. Wajib nemen. Ini namanya fardu ain. Ada fardu kifayah. Sing perwakilan cukup. Ngedusi mayit niku perwakilan cukup. Gak usah melok kabeh mboten. Karena fardu kifayah sebagian sudah cukup. Ngaten perwakilan. Tapi sing gak nglakoni ya gak oleh ganjaran. Ngaten itu fardu kifayah. Jadi ngedusi jenazah sing oleh ganjaran gak sing ngedusi. Yang lain gak dapat pahala walaupun mereka tidak dosa. Ngaten. Nah, itu yang makanya saya sampaikan pertemuan yang dulu itu kita mesti bisa mandikan jenazah itu mesti bisa. Dan janji saya itu saya sudah calling sama ustadz yang siap melatih memandikan jenazah itu tinggal pelaksananya nanti. Tinggal pelaksananya monggo kapan gitu. Monggo pelaksananya kapan nanti kita jadwalkan siapapun kita. Apa kita sudah sebagai kakek, sebagai ayah, sebagai anak, kita wajib mempelajari itu karena hukumnya wajib walaupun wajib kifayah. Karena kifayah itu sebagian. Lek kalau sing iso blas nggih dosa nggih. Sak kampung kok sak grani iki enek kewajiban memandikan jenazah kok gak ono sing mandikan, wis gak usah didusi, dosa kabeh. Karena apa hukumnya wajib. Ngeten, maka kita harus bisa. Dan kalau saya setiap rumah, setiap keluarga harus ada yang bisa. Ngeten, kalau saya setiap keluarga harus ada yang bisa. Karena apa? Karena supaya yang mandikan itu bukan orang lain. Maka saya kalau mandikan jenazah itu mesti mencari keluarganya, pundi keluargane, putrane, dulure, gitu. Untuk apa? Memandikan jenazah ini. Itu hukum. Jadi kaitannya dengan fikih. Jenazah, mandikan jenazah yang dulu sudah kita pelajari pun tiga haji nih kok. Nanti prakteknya kita undang yang ahlinya. Soalnya kalau gak tahu ngedusi wong kecelakaan sampai ajur ya gak tahu. Lah orang-orang yang ahli gitu kan paham bagaimana
caranya memandikan jenazah yang rumit nggak nih kok itu kan. Bagaimana kalau yang dimandikan ini sudah busuk dan seterusnya, itu nanti kita undang yang biasa mandikan itu. Ustadz yang ngaji di sini, yang biasa khutbah itu ada dua yang menjadi tukang mandikan jenazah. Ustadz Ahmad Zaini sama adiknya, Ustadz Ahmad Zaini sama Ustadz Ihya Ulumuddin. Beliau masih muda-muda, masih seusia saya dan saya di bawah saya. Itu bagian mandikan jenazah rumah sakit haji. Jadi beliau dari IAIN kemudian tes masuk mandikan jenazah di sana, tukangnya sudah puluhan tahun. Nah, nanti kita minta di sini. Insya Allah kita umumkan dan jenengan semuanya mari kita pelajari itu. Kalau perlu istri kita diajak. Jenengan yang ibu-ibu suaminya diajak kalau masih ada. Kalau nggak ada ya wis wong biyen wis dimandikan ngoten maksudnya. Istri kita diajak, anak kita diajak. Nak melo ono pelatihan jenazah. Lek aku kok gak ono, awak nak sing ngedusi. Supaya tahu syariatnya. Enten putra niki wong tuane ninggal sekon ngedusi wong aku ngedusi wong tuane dhewe, hormat nang wong tuane dhewe, terakhir malah jijik. Nah, ini bahaya. Padahal hukumnya itu wajib. Lah itu hukum. Nah, kalau panjenengan hukum itu selain wajib ada sunnah. Sunnah itu ada sunnah muakkadah, ada sudah yang ghairu muakkadah. Ngaten. Ada mubah, ibah yang boleh, dahar, makan, minum itu boleh. Hukum asalnya mubah, tapi bisa menjadi wajib. Ngaten. Hukum asal nikah itu mubah. Nikah itu asalnya mubah, tapi bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Wong nikah niku haram lek gak mampu fisike, gak mampu duwike, ngoten. Lek nikah malah nyiksa sing wedok, haram nikah. Ngoten. Enek sing wajib, mampu fisike, ngoten, mampu duwike, lek gak nikah zina, wajib. Nah, itu hukum. Maka hukum itu kaitannya dengan fikih. Ngaten. Nggih, jenengan bagi. Pun kali diterusaken nggih. Niki wau sing konsumsi Bu Bambang Rati mboten sehat. Boleh pesen sanes. Nah, berikutnya ada makruh. Hukum itu ada makruh. Makruh itu kebalikannya sunnah. Sunnah niku banyak yang mengartikan ngeten lho, kula gak pati seneng. Banyak yang mengartikan sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak dosa. Niku kurang sip. Sunnah itu dalam hadis Nabi bahasanya itu mustahab. Mustahab itu artinya dicintai. Siapa yang melakukan dicintai, disenangi. Nah, disenangi itu bisa melebihi sekedar diberi. Orang dicintai itu bisa melebihi orang yang sekedar diberi. Kenapa? Karena dicintai itu artinya atine ridho. Itu mustahab. Ngaten. Kula kalih jenengan setiap saat itu kena ada kaitannya dengan hukum-hukum agama. Jenengan mulai tangi turu, bangun tidur, ini wis kaitannya dengan hukum. Contohnya tangi turu, jenengan lak donga. Napa dongane? Lalu dongane tangi turu kayak apa? Alhamdulillah hilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Niku lho pun kaitannya mbek hukum.
sunnah hukumnya. Niku fikih. Jadi bangun tidur itu sudah terkena hukum. Jadi tangi turun niku ndongane niku sadarane jenengan lenggah. Karena apa? Begitu mata terbuka itu sudah sadar. Lah diuripno mbek Gusti Allah niki ndonga. Mulane tiyang film niku tangi ting turun niku gak oleh langsung ngeten mboten. Ya napa? Sadar dhisik terus carane lungguh mawon niku mulane dokter-dokter sakniki begitu neliti niku cakup membenarkan Islam. Carane lungguh niku gak oleh langsung ngadeg ngeten. Bagaimana? Miring terus lungguh niku leng ngeten. Jangan dari tidur langsung ngeten. Ada yang nggak benar di sini. Apalagi orang yang menurut saya punya penyakit wasir, ambeien, itu larangan keras. Tangi turu langsung ngeten. Larangan keras. Saged kambuh wasir. Makanya begitu sadar, wis kena mbak hukum. Alhamdulillahilladzi ahyana. Sunnah iki. Kenapa? Karena diajarkan Nabi. Kita melakukan yang diajarkan Nabi itu dapat pahala. Hukumnya sunnah. Kan miring terus diring nang ngeten. Terus lungguh ini kali miring, mboten kali mlumah atau langsung ngadeg mboten. Itu aturannya. Lalu dokter-dokter itu ngadakan penelitian baru tibane ngono. Islam sudah ngajarkan satu. Dan jangan langsung gitu. Orang yang terbiasa bangun langsung gini, itu nggak bagus terhadap kesadarannya. Sadar dhisik, nunggu 10 sampai 15 detik baru duduk. Nata niki. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa yusur. Sadar ngeten. Setelah itu baru duduk. Sereh. Napa mulai sing usianya di atas 50, 60, 70. Lah, itu melakukan sesuatu gak oleh. Ingat. Begitu duduk kali agama pikiran tenang dhisik. Ora langsung ngadeg. Sama 10 sampai 15 detik. Nah, sikil niki ditoto dhisik. Kalau jenengan pernah tanya kepada dokter yang bagian itu akan dijelaskan. Karena ini sebenarnya agama yang ngatur dan diteliti oleh para dokter. Wah, langsung ngadeg. Jenengan medhake masjid niku wis kena hukum. Jadi hukum itu mulai tidur sampai tidur lagi. Hukum terus. Tenggene fikih. Medhake masjid kaki kanan. Kenapa kok kaki kanan? Hukum itu sunnah. Jenengan kaki kiri enggak dapat pahala. Keluar kaki kanan, terus doa dibaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini yang ngajarkan Nabi, ini hadis Nabi. Begitu masuk masjid kena hukum. Bagaimana? Baca doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Niku dongane putu-putu kula jenengan niku anak-anak kita itu doa TPA ya, sampai kita pun baca itu. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Masuk masjid, ya Allah bukakanlah padaku ya Allah pintu-pintu rahmat. Keluar masjid pakai sandal, itu sudah kaitannya dengan hukum fikih. Sing endi sing digawe dhisik, sing endi sing diinjak dhisik, itu kaitannya dengan hukum. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi pakai kaki kanan, masuknya kaki kiri, itu hukum. Itu fikih. Maka penting fikih itu kita kaji ya, sampai jual beli, sampai yang akan kita bahas ini tentang apa niki bab zaman. Kita akan kasih bab zaman. Zaman itu jaminan itu fikih. Maka fikih itu penting karena hakikatnya kaitannya dengan kehidupan kita. Bener tak? Halal apa haram, itu ini kaitannya dengan fikih. Ngaten nggih. Nah, kita sedekah itu ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Nah, itu fikih.
Ngaten. Maka monggo dikaji nggih sedikit demi sedikit. Ngaten. Iki suruke 40 kalau gampang nggih 40 sekarang. Suratnya 40. Pemaneh Agustusan niku wis bengi karipan esuk lomba maneh. Nggih sing Agustusan ya Agustusan, ngajine kan wajib. Ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Sakniki ngajine bab dhamman. Faslun fid dhamman. Faslun ing dalam nerangaken jaminan. Menjamin niku. Di paus mawon kitabe. Bismillahirrahmanirrahim. Dhamman itu menanggung sesuatu. Wahwa masdar, bentuk masdar. Dhamantu sayya, dhamanan idza kafaltu. Artinya aku menjamin sesuatu ketika aku menjaminnya. Niki kita bahas. Wasar'an secara syariat iku iltizamu ma nyanggupi barang fi dhimmatil ghairi ing dalem tanggungane wong liya minal mali saking bondo. Bahasa Indonesia ngeten, kesanggupan menjamin harta yang menjadi tanggungan orang lain. Tanggungane wong liya dijamin. Wis aku sing bayar. Iku jenenge jaminan. Ngaten. Lah dasarnya ini hadis Nabi. Yang kaitannya jaminan ini bukan hanya pada harta. Jaminan ini, tanggungan ini, nanggung ini termasuk pada hal-hal lain. Kersane yakin diwaos mau dasari hadis Nabi ini Bukhari, riwayat Bukhari dan Bukhari hadis ke-2168. An Salamata ibni Aqwa radhiyallahu anhu qala. Niki dasari. Kuna ana sapa kita iku julusan longgo-longgo indan Nabi ing dalem ngersane Nabi. Suatu saat kita duduk bareng sama Nabi. Kemudian tiba-tiba utia didatangkan bijanazatin dengan jenazah. Ketika kita duduk Nabi, ada orang meninggal dibawa kepada Nabi. Ngaten, dibawa kepada Nabi. Faqalu moko ngucap para sahabat, "Sholli mugi jenengan kersa nyolati alaiha ing atase jenazah." Nabi mugi jenengan kersa nyolati jenazah. Oh, ini satu nopo adab. Adab niku penting. Para sahabat itu gak wis tak salatane dhewe, mboten. Kalau ada orang yang lebih bagus, monggo jenengan salati. Para sahabat, Nabi menawi kersa nyuwun jenengan salati. Kenapa? Lek disolati Kanjeng Nabi, jaminan. Lek kalau Nabi nggih sahabat pilihannya. Gak ono ya terusin di sore sampai pewaris para nabi, para ulama. Ngaten. Napa Habib? Sekarang ngomong Habib, saiki lagi rame Habib. Ngaten. Sing jenengan medsos lagi rame Habib Baklawi niku wis gak ngomongno Habib kula ngarai rame. Nggih. Sing penting pewarisnya para nabi, para ulama. Jadi lek enek ulama nyun sewu jenengan. Maka saya ketika mau salat jenazah, satu minta pada keluarganya. Ngaten. Karena apa? Alangkah bahagianya orang tua kalau yang jadi imam sholat itu anaknya. Saya biasanya mestinya monggo wonten keluargane putrane ingkang dados imam, monggo. Kalau ada yang lebih bagus, saya persilahkan. Ngaten. Dan itu adab. Kenapa? Kalau yang menyolatkan, yang kita minta itu orang yang lebih baik, para alim, itu hasilnya pun akan lebih baik. Karena apa? Orang itu lebih dekat pada Allah. Ketika orang itu lebih dekat pada Allah, maka insya Allah hasilnya lebih baik. Sampai nun saya sedekah itu pada orang yang lebih dekat pada Allah, itu ternyata pahalanya lebih bagus. Saya kapan itu saya nulis dawuh Imam Suyuti. Imam Suyuti ini yang kitab dengan kaji nih loh.
Yai Mukarram Jamaluddin As-Suyuti. Nah, itu Imam As-Suyuti itu ngarang kitab, memang dia mufassir, ahli tafsir. Tafsir yang terkenal adalah tafsir Jalalain. Imam Suyuti itu hidup tahun sekitar 1400 kalau Masehi. Kalau hijriahnya sekitar tahun 800 lah Imam Suyuti. Imam Suyuti ngantos dawuh ngeten, sakit nun sewu mulyane wong sing alim. Imam Suyuti matur ngeten, kula waos niki insyaallah. Dzakara As-Suyuti, nyebutno Imam Suyuti sing ngarang kitab Tafsir Jalalain iki. Sing kitabe Lubabul Hadits jenengan waos kita kaji sama Yai Mukarram itu. Anna thawaba shadaqah. Ini kaitannya dengan kehebatan orang alim. Sak temene ganjarane sedekah iku ala khamsati anwa'i. Ganjarane sedekah iku dibagi 5. Ini secara pahala loh nggih, secara pahala. Ganjarane sedekah iku dibagi 5. Nomor 1, wahidatun bi asrin. Ganjarane sedekah siji diwales 10. Enek wong sedekah siji diwales 10. Ketika kapan? Ketika memberikannya ala sahihil jismi. Nanggone wong sing awake sehat. Jenengan sedekah tenggane wong sing sehat angsal. Karena sedekah bukan zakat. Ngoten. Sedekah nang wong sing sehat. Sehat niku awake sehat, duwike ya sehat. Jenengan sedekah angsal-angsal. Tapi menurut Imam Suyuti pahalanya 10. Wa sedekatun wahidatin bi asrin. Sedekah siji pahalane 10. Kapan? Ketika diberikan pada orang yang sehat. Ngaten. Lek kepingin pahalane sondo akeh, dhuwure kata Imam As-Suyuti. Bagaimana? Wahidatin bi tis'ina. Pahalane 90. Kapan? Alal a'ma wa mubtala. Lek sedekah nanggone wong sing buta wal mubtala lan wong sing diuji oleh Allah. Mbuh diuji miskin, mbuh diuji sakit, jenengan sedekah pada mereka itu wahidatun bi tis'in, pahalane 90. Ini peringkat 2. Kemudian ada yang lebih baik, ada wahidatun bi tis'i mi'atin, pahalane didobelno 900. Kalau tadi 90 double 900. Atri Imam Suyuti kepada siapa? Aladzi qorobatin, diberikan pada kerabat muhtajin yang membutuhkan. Kalau diberikan pada kerabat yang membutuhkan 900 pahalanya. Mulane pahala sedekah kepada orang miskin dan kepada kerabat bagus pada kerabat. Lek kerabat miskin pisan, nah, double nih. Wis kerabat miskin pisan, pahalane double. Wonten dhuwure wonten niki. Wahidatun niki lek para ulama kowe yai gak mungkin maos niki. Kene apa? Niki soalé ngomongno ganjarane gedene sedekah. Lek yai maca hadis niki dikira yai ada maunya. Nah, karena kula kan gak yai. Jenengan cek ngertos sedekah iku piye? Ngoten. Iki lho wastin. Wahidatun bi mi'atin alfin. Pahalane double 100.000. Wau kan 900. Bi mi'ati alfin. 100.000. Kepada siapa? Ala abawaini. Alal abawaini, kepada kedua orang tua. Double 100.000. Ganjarane double niku 100.000. Mulane sedekah nang wong tua pun zakat. Wong tua kalah di zakati. Kan ngoten kajian itu. Napa sedekah?
seneng nang wong tuwa, ngekeki dhuwit nang wong tuwa niku sedekah. Ngoten. Lah, kerabat itu termasuk anak istri. Niku wajib niku sedekah niku ngoten, aja zakat nang bojo. Mboten mangsa. Ngoten. Kalau istri kepada suami boleh. Enek sing lanang kok melarat, umpamane kok bojone wedok niku sugih. Sampeyan wis melarat, gharim bisa. Gharim niku ndutang gak iso nyaur, umpamane. Terus sing wedok kok sugih, tak kei zakat. Boleh. Karena apa? Karena istri tidak ada kewajiban menafkahi suami. Lek suami wajib nafkahi istri. Ngeten. Cek bab jaminane cek kekaji sing kula stok nang niki sanes-sanesan. Lah sing niki sing terakhir sing tertinggi ya napa? Wahidatun bi tis'imi'ati alfin. Niki wonten kitab jenengan wae. Ya napa? Pahalanya 900.000. Pahalanya 900.000. Kepada siapa diberikan sedekah itu? Ala alimin au faqihin. Kepada orang yang alim au faqihin utawa wong sing paham ambek agama. Sedekah kepada mereka ternyata pahalanya 900.000. Mulane lek ten gene sawan-sawan gene yai nika. Dadi sedekah nang yai niku mboten nun sewu mboten ngenteni lek yaine diundang, mboten usah ngenteni ngoten. Mboten usah ngenteni ngoten. Sawan ngene gak ana keperluan apa, gak takon apa-apa, sedekah. Ngoten. Kenapa? Itu pahala tertinggi. Pahala tertingginya lane yai nun sewu. Kados nyeneng natos ngaji Yai Jamal. Ngoten niku. Sing rawuh niku wis ngerti ilmune kabeh. Ngoten niku. Duwene pira nggih? Bismillah to omah niat sedekah nang yai. Ngoten. Nun saya kula duwene 50.000. Gak ngwasiake yai enggak akan lihat banyak dan sedikitnya. Ngoten. Napa manalek gurune Yai Jamal. Ngoten gurune Yai Jamal jenenge Yai Jalal Tulungagung. Ngoten. Yai Jalil Tulungagung. Niku sing matos kula sampaiaken niku. Dhuwit niki panas mbek adem lho ngerti. Jadi dua iki hasil lopo niku ngerti. Enek sing diterima, enek sing ditolak. Enek sing didakeke, enek sing dibuak. Sing dibuak ya untunge santrine. Yai mboten kersa. Karena apa? Itu yang sudah masuk hadisnya Nabi nih kalau jenengan pun natos dewasakan. Wong iku lek ngamalno hadise Kanjeng Nabi nglakalne perintah Allah, suwe-suwe lisane niki dadi lisan sing dititipi Allah. Tangane dadi tangan sing dititipi Allah. Ya napa? Pirsa. Ngoten. Wulan enek wong terus yai dawuh mboten jin niku. Mboten, tapi karena orang itu dekat sama Allah, itu lisannya itu dititipi lisannya. Beliau bukan nabi, karena nabi sudah tidak ada. Nah, itu alim. Nah, pun lek maca hadis napa dawuh Imam Suyuti niki, lek yai gak mungkin. Lan jenengan kula paringi pirsa ilmune. Ngaten. Dadi sing nyalami mboten kudu Pak Basuki lek ten masjid niki. Jenengan kok enggak ada arto jenengan sedekah nggone yai niku pahalanya terbesar. Ngaten. Niku kula eling matos nulis niku lho bapak niku. Pun nika sahabat niku. Mugi jenengan kersa nyolati jenazah niki. Pun kula terusno. Faqalu sholli 'alaiha, mugi nabi panjenengan kersa nyolati. Faqala maka dawuh sapa nabi, hal 'alaiha dainun. Nah, niki lek nabi kula jenengan gak usah takon ngono. Ngoten, kate nyolati jenazah ya gayane koyo Kanjeng Nabi. Ya lek nabi pirsa. Ya napa? Nabi bukan nyolati jenazah nabi dawuh. Hal ana ta alaiha ing atase jenazah dainun utawi utang. Jenazah duwe utang. Ngoten nabi tanglet. Faqalu moko jawab sapa para sahabat, lah mboten nabi. Ngaten.
Terus napa qala dawuh napa Nabi, fahal taraka sayan, moko ana ta ninggal sapa jenazah sayan ing suwi-wiji. Ada tirkah kah? Tirkah niku harta peninggalan mayit niku jenenge tirkah. Apa jenazahnya meninggalkan tirkah? Ninggal warisan ta? Ngaten gampangnya. Terus faqalu moko jawab, lah mboten Nabi. Jadi harta peninggalan lu gak duwe. Sahabatnya lah mboten. Fasalla moko nyolati sapa Nabi alaihi ing atase mayit. Terus Nabi nyolati. Disolati Nabi niku wah satu hadiah terbesar. Satu hadiah terbesar. Pun summa nuli utiyaden tekaake bijanazatin ukhra kelawan jenazah liya. Kemudian setelah disolatkan wis digawa dadekno enek jenazah liya maneh didatangkan. Kemudian didatangkan jenazah lain, faqalu moko mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sholli mugi jenengan kersa nyolati alaihi ngatasi jenazah. Faqala moko dawuh sapa Nabi, hal alaihi dainun, apa jenazah iki diutang? Ngaten. Kila dikatakan, na'am nggih Nabi. Qala dawuh sapa Nabi, fahal taraka sayan, mau apa jenazah iki ninggal sesuatu, apa jenazah iku duwe barang tinggalan warisan? Ngaten. Qalu jawab para sahabat, salah sadananiro. Nggih Nabi 3 dinar. 3 dinar itu uang emas, kepingan uang emas. Nggih Nabi wonten 3 dinar. Itu salah sadananiro. Fasolah maka salat sapa Nabi alaihi yang atase jenazah. Ngaten terus disalati. Oh ya wis. Jadi kemudian duwe utang iya, tapi duwe warisan ya tak salat. Kemudian summa utiya nuli ditekakake bisalisati kelawan jenazah kang nomor 3. Faqalu moko jawab para sahabat, faqala dawuh sapa Nabi, sahabatin minta ngeten, sholli alaihi Nabi mugi panjenengan kersa nyolati jenazah niki. Qala dawuh sapa Nabi, hal taraka sayan, ninggal jek duwe warisan ta iki? Ngaten. Qalu jawab sapa sahabat, lah mboten Nabi. Ngaten. Jenazahnya ketika tadi gak duwe warisan. Qala dawuh napa Nabi, fahal alaihi dainun, gak duwe apa-apa mboten. Terus duwe utang. Apa duwe utang? Para sahabat faqalu salasa dananiro, wali ane wau gadah utang 3 dinar. Wali ane wau duwe tinggalan 3 dinar, iki duwe utang 3 dinar, gak duwe apa-apa, duwe utang malah. Qala moko dawuh sapa Nabi, sallu salatono ala sahibikum ing atase kancamu. Wis sembayang ngono. Nah itu. Terus apa? Ini kaitannya dengan hukum fikih ini. Kaitannya. Qala dawuh sapa Abu Qatadah dawuh. Abu Qatadah dawuh, sholli alaihi. Nabi dawuh ngeten. Abu Qatadah itu meriwayatkan, kemudian Nabi dawuh, sholli alaihi. Saya salah nih hadisnya Nabi, kalau salah bacanya. Nabi kemudian mengatakan, wis salatono kancamu. Kemudian Abu Qatadah matur, sholli alaihi, Nabi kersa jenengan nyolati jenazah niki. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa alayya dainu, hutangnya tanggungan saya. Ini kaitannya dengan jaminan tadi. Wa alayya dainu, hutangnya saya yang bayar. Fasalla moko dawuh, fasalla moko salat sapa Nabi alaihi ing atase mayit. Ngaten, alaihi ing atase mayit. Fasalla moko salat sapa Nabi. Indah Nasai, menurut Imam Nasai
hadis ke-65 qala Nabi dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh bil wafai, dengan memenuhi, wis tak saurani. Ngaten sahabat itu bilang qala bil wafai fa shalla moko salat nyolati sapa Nabi alaihi ing atase jenazah. Dalam redaksi lain ada yang mengatakan anak atakaffulu bihi, saya Nabi yang nanggung gitu. Maka biasanya kalau jenazah itu di sini biasanya kebalikannya, wis mari disembayangi terus kate diberangkat noniko baru di saksikan. Kalau ada yang punya hutang karena kuwatir utangnya silakan menghubungi keluarga. Mboten utangi kula tanggung. Ya lek duwe akeh, lek utange sing akeh. Ngono. Kenapa? Kalau ada yang pernah kalau almarhum punya hutang pada panjenengan, silakan menghubungi keluarga. Itu artinya apa? Hutangnya ini sudah dilimpahkan keluarga. Ngaten. Sing jelas mesti nih kejelasannya. Kalau jenazah ini almarhum ini punya hutang, mohon menghubungi saya karena saya yang nanggung. Pas nih dengan hadis Nabi. Niki doman namanya. Doman itu menanggung sesuatu. Pun balik begini fikih ini. Wayas wasurita dan disyaratkan opo adzamin wong sing nanggung. Syaratnya wong sing nanggung utang niku ayakuna fihi ahliyatut tasarruf. Wong sing nanggung niku hendaknya memiliki sifat ahli dalam tasarruf. Pinter nasarufno duit. Winginane kan wonten wong sing gak oleh menggunakan uang, antara lain orang yang bodoh. Lah, orang yang nanggung itu adalah orang yang pandai dengan menasarufkan harta. Ngaten. Wayasi bulan sah apa doman duyuni, jamin hutang tapi al mustaqirrati kang tetep fi dhimati ing dalam tanggungan. Hutang itu syaratnya sudah menetap dalam tanggungan seseorang. Dan syaratnya yang lain idza ulima qadwa, apabila diketahui ukurannya. Ngoten. Jadi syarat sah nanggung niku lek utangi piro niku jelas. Ngoten. Dan sudah jelas jadi tanggungan. Lek jek durung utang kalih, utang nanggone iku. Engko tak tanggung, mboten nangsal. Kenapa? Karena hutangnya belum jelas. Tapi lek utang wis jelas, utange 1 juta. Jelas. Maka domin orang yang nanggung baru sah. Ngeten. Kalau hutangnya belum jelas, orang yang nanggung tak sah. Pun pinten mawon utang niku kula tanggung. Ku kan gak jelas. Maka ndak sah. Ngeten. Kalau hutangnya enggak jelas, ndak sah. Ukurannya harus jelas. Ngeten. Pun terus diterusakan. Bagaimana kalau nanggung mas kawin? Niki ten kene fikih dijelasno. Enek wong dadi manten, mas kawine utang. Lalu kan syaratnya kan kudu jelas, utangnya kudu jelas. Lek cek durung utang gak oleh tanggung. Awakmu lek utang iku tak tanggung. Buat nangsal, nanggung ngeten iki buat nangsal karena dia jelas, harus jelas dulu. Utangmu piro niku? Aku utang 1 juta. Tak tanggung umpamanya. Ini baru. Lek utang nopo embuh iko, tak tanggung, gak oleh karena nggak jelas. Jadi harus jelas. Lah bagaimana kalau nggak jelasnya itu karena belum menetap? Umpamanya, saya nikahkan kamu, ini punya dengan mas kawin. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan yang bernama ini, umpamanya penghulu saya nikahkan dengan wali hakim atau wali yang sudah pasrah kepada saya dengan mas kawin 1 miliar yang dibayar hutang, umpamanya gak tunai hutang. Bagaimana? Di sini dalam pengecualian Imam Rafi'i
gak oleh. Enek sing pun utangi kula tanggung. Enek wong sing nanggung utangi wong sing mas kawin niku Imam Rafi gak sah. Kenapa? Karena nanggung niku apakah dia nanti boleh nun sewu mensetubui istrinya? Imam Rafi gak oleh nanggung begitu. Kenapa? Karena itu gak jelas, termasuk hal yang tidak jelas. Wis mas kawinnya wakeh ngoten diutang. Nah, itu ada. Dulu bukan saya dengar sendiri. Enek wong ngaku duwe akeh. Nikahi wong wedok 1 miliar. Tapi muajalan. Muajalan itu diutang. Jadi sampai sing wedok niku nun sewu hamil kurang dibayar-bayar. Gara-gara mas kawine muajalan. Wah, wis pun purun Bu lek putrane dinikah. Kok mas kawine muajalan, sepalang kontan murah-murahan gak apa-apa. Senajano mas kawin itu sebaiknya agak mahal. Sebaiknya agak mahal bagi laki-laki kalau memberi mas kawin yang bagus. Rasulullah bukan main ratusan juta mas kawin. Lek duwe senajano dalam hadisnya Nabi itu bagi wanita ojo jauh larang-larang. Lek kan enten daerah mriku pun di Sulawesi napa pundi niku. Oh koyo nuku lek nikah. Ngoten. Lah tapi ada hadisnya Nabi niku lek kanggo wong wedok khairun nisa'i ummati asbahuhunna wajhan wa aqalluhunna mahran. Niku sebaik-baik wanita umatku adalah yang paling ajer wajahe. Lek ngekei mahar, lek njauh mahar akon luhuna mahare gak larang-larang. Nah, niku mosok kate nikah gak sida gara-gara kelarangan mahar. Ngeten. Bagaimana kalau nanggung mahar? Gak sah. Kenapa? Cek diutang, saya terus dikumpuli. Ngeten. Ngeten nggih. Wali sahibil haqi. Dan bagi orang yang memiliki hak, maksudnya adalah ayi ad-dain sing anu duwe utang niku niki mutolabatun mansa'a. Mutolabatun mas diperbolehkan untuk menagih gitu mansa'a minadh-dhamini wal madmuni an. Wong sing duwe utang sing diutangi niku berhak nagih nanggone sing nanggung ya oleh, sing ditanggung ya oleh. Beda dengan yang kemarin, yang bahasan kita kemarin itu. Kalau nanggung niki jamin niki nagih sak kenek. Nagih nanggone sing jamin ya kenek, nanggone sing dijamin ya kenek. Aku njauk nanggone sing nanggung iku gak dikek-kekis. Njauk nanggonmu ae aku. Ngono. Awakmu anu jarene iko jarene nanggung tapi gak dikek-keki. Jadi terserah dia mau minta kepada yang jamin atau kepada yang dijamin boleh bagi orang yang diutangi. Ada, nggih. Ya. Bon. Ketika dhamin melunasi hutang ya, wa idza gharama dhaminu raja'a 'alal madmumin an. Ketika domin orang yang menanggung melunasi hutang yang ia jamin diperbolehkan baginya untuk meminta ganti kepada madmun. Tak tanggung utang tapi nyauro. Nah, itu boleh. Itu boleh. Nah, tak tanggung utangmu to kono aku sing nyaur. Nah, ya. Tapi nyauro nang kowe. Itu sekedar melepaskan yang punya hutang itu dari yang diutangi. Tapi kok nyawuro itu boleh. Idza kana dhamanu qadha, ketika orang yang menjamin itu ada pelunasan, maksudnya masing-masing dari keduanya telah mendapat izin. Ngaten. Ai kullun minhuma bi'idni ai bi'idni madmuni anhu. Jadi selagi sudah dapat izin dari yang diutangi, itu boleh si domin ini. Syaratnya kan harus tak tanggung utang itu. Moh
mbok tanggung aku gak duwe duit kok nanggung lah itu ya nggak sah. Jadi domin itu yang nanggung itu harus mendapat izin dari yang diutangi. Utangi si tak tanggung, moh gak usah atik nanggung lalah kok aku gak duwe duit kok nanggung. Nah gitu. Nah, jadi harus melalui persetujuan. Ngoten nggih, waktune telas. Itu domin. Sakjane enten bahasane itu salmawon. Nah, kalau ada masalah terus pundi nggih. Sekedar monggo. Nggih. Ya. Nggih. Nggih. Bukan meninggal, bukan ya, lupa. Itulah agama. Dan gini Al-Quran Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 282 surat sing terpanjang itu idza tadayantum bidainin faktubu. Lek awamu utang piutang tulisan. Itu kenapa? Agar tidak ada hal yang diinginkan nanti terjadi. Tidak diinginkan nanti terjadi. Bagaimana? Tulis. Kemudian wasiat kepada anak biar jelas. Karena hak manusia itu akan terbawa sampai mati. Maka kalau lupa itu sama dengan kalau yang sing diutangi iku ninggal. Sing diutangi ninggal. Kalau sing diutangi ninggal iku digoleki ahli waris. Diserahno nang gone ahli waris anak cucunya gitu. Kalau anak cucunya sudah tidak ada, ini baru sama dengan yang lupa tadi. Ya muga-muga lupane mek titik. Lupa wakeh bisa. Nah, bahaya. Bagaimana secara syariat itu diperintahkan satu kepada orang yang bisa dipercaya untuk mentasarufkan itu di jalan agama. Fikih ngoten. Dadi umpamane diserahkan gene pengurus yayasan untuk bangun masjid, untuk keperluan agama. Nah, itu namanya diserahkan. Jangan dimasukkan kotak. Tidak ada serah terimanya. Karena bukan sedekah biasa. Ini nyaur. Ngaten, nyaur. Jadi mamane jenengan tetep pagi kula natos enggak ada utang. Tiange kula gawa lek gak ono. Lah lek kula lek mungkin ninggal ya nopo. Nah, sehingga ini akan digunakan untuk keperluan yang benar. Ngaten, diberikan kepada orang yang bisa menggunakannya di jalan Allah. Ngaten, itu cara dalam agama. Yang kalau tidak ketemu dengan orang yang bisa diserai itu, ngaten, itu baru yang terakhir nanti diserahkan sebagai amal jariah, tapi diniati bukan amal jenengan. Nyaur utang nanggone wong sing diutangi piye. Ngaten. Ya, nyaur utang dan bagaimana? Perbanyak istighfar dan doakan orang yang pernah jenengan utangi. Karena berbuat salah kepada orang yang sudah meninggal itu caranya adalah dengan mendoakan mereka. Ngaten, gak iso njauh sepuro carane ya biar mendoakan. Bahkan anak masih diterima tobatnya anak. Jadi arek ndwablek sampai wong tuane ninggal. Ndwablek itu ndablek nang wong tuwa sampai wong tuane ninggal. Ya piye carane njauh sepuro? Mendoakan orang tua. Sedekah untuk orang tua ini masih bisa diterima oleh Allah sebagai nanti menutup kesalahan anak tersebut. Ngaten caranya. Ngaten. Maka sebaiknya ditulis atau ada saksi atau ditulis sebagai wasiat.
Ngaten. Ibu saya dulu sering itu ditulis tenggene lawangi lemari ngoten. Ya, ditulis tenggene lawangi lemari, golek kertas angel, ditulis untuk lawangi lemari. Ngoten niku kula cek cilik le iling-ilingen le. Iki le aku ndek tanggung, tapi alhamdulillah terbayar. Ngaten. Nggih, terus pundi? Terus pundi nggih? Satu lagi. Nggih. 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 Melihat. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Sebaiknya seperti itu sebenarnya. Artinya kalau bisa terus kalau Nabi kan tadi kan terus menyuruh sahabat lain untuk mensolatkan. Ngaten. Lah masalahnya kalau sekarang ini terus kulo umpamane niki nggak ada hutang mboten, nggak ada. Lah pun sama sholati saya nun saya itu tidak sekelas dengan Nabi, gitu. Tidak sekelas dengan Nabi. Kalau Rasulullah tidak tahu efeknya, kalau Rasulullah tahu efeknya, bahkan yang terjadi nun ketika Rasulullah ngantar jenazah. Rasul jenengan lek ngantar jenazah kok melampah, lek mulai kok gelep digonceng unta, lapo. Nabi tahu itu, paham. Aku mang budariku malaikatku melok ngentut lah, aku melok numpak lah gak pantes. Aku mulane melaku. Lah wis mulai mang wis buyar malaikate gak ono, aku digonceng gelem. Itu sejarahnya ketika Rasulullah ngantar itu ikut jalan. Lek mulai digonceng. Lah kula kan gak iso nglakoni ngono. Budal mulai wisi ngoten terus nyekat makan. Kalau bisa seperti Rasulullah ngaten. Lah kalau kasus seperti itu nggih sebaiknya keluarga itu pun monggo disolati, saya yang nanggung hutangnya umpamanya. Kalau pengumuman itu disampaikan dulu boleh ngaten. Kalau masalah umpamanya imame umpamanya kula sing biasanya monggo ngasolati kula mboten mayiten diutang kok. Umpamane ya gak puwenak ngoten nggih. Wis gak puwenak lah. Ngoten saya bukan sekelas itu. Mungkin orang itu punya harta tinggalan yang tidak diketahui oleh keluarganya. Kalau sahabat kan jelas itu uangnya berapa, sedekahnya sahabat itu jelas banget itu keuangannya. Bahkan suami istri keuangannya jelas. Gitu. Jadi napa nggih bagi tirkah niku jelas peninggalan suami sing dibagi kalau suaminya meninggal, hartanya suami jelas. Lek wong Indonesia kan jelas iki wis donyane wong loro ngoten plane lek anu ya terus gono gini kan gitu. Nah itu ngeten nggih. Jadi sama dengan nyolati orang yang meninggal itu. Wong iku gak tau nang masjid kok, gak tau sembahyang, eruh tak lek gak sembahyang. Ini kan nggak boleh. Selagi dia ngaku Islam, dia KTP-nya Islam, dia tidak mengingkari bahwa sholat itu wajib, berarti dia Islam. Lek gak sembahyang dosa. Jadi orang itu kufur kalau dia mengingkari sholat. Sholat itu gak wajib, dia kufur. Kalau sembahyang wajib, sembahyang tak wajib orang. Lah itu dosa. Dia tidak kufur, dia bukan keluar dari Islam. Ngoten. Nggih. Nggih. Nggih, dibalik. Oh, nggih, bisa jadi begitu. Jadi pengumumannya lebih dahulu, ngaten nggih, diumumkan dahulu. Barangkali ada yang punya hutang, monggo saya yang nanggung. Insya Allah nanti kita balik. Nggih, insya Allah. Karena apa? Akan lebih pas dengan hadis Nabi tadi. Ngaten. Jadi sing nyolati ku lega lah, ngaten. Utawa sing gak ada utang, niki sing gak utang monggo hubungi kalih Pak Ibnu. Jadi jangan saya kan silakan hubungi saya, itu kan saya jadi tanggungan saya. Silakan hubungi keluarga, itu kan seperti melepas tanggungannya si mayit. Jadi sing nyolati sekeca. Ngaten nggih. Sampun cekap ngaten mugi yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqaa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an katsira ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.